Selamat malam, kembali dengan saya dengan cerita mistis pada malam hari ini. Langsung saja kita panggil narasumber yang pertama, Mas Beni. Silakan masuk. Selamat malam, Mas Beni. Malam Om Nep. Ya, silakan duduk. Oke, pada malam hari ini kita kembali mendatangkan narasumber dengan melanjutkan cerita-cerita kemarin tentang noni-noni Belanda yang mungkin masuk ke dalam tubuh pacarnya. Pasti ada cerita-cerita lanjutan yang perlu kita dengarkan dari narasumber kita, Mas Beni. Selamat malam, Mas Beni. Selamat malam Om Nep. Gini, kemarin kita sudah obrolan tentang cerita noni Belanda yang masuk ke tubuh pacarnya. Ya. Ya mungkin bisa diceritakan kembali mungkin. Ya, setelah kemarin saya bercerita tentang pacar saya yang kerasukan noni-noni Belanda itu. Ya. Kan saya bercerita pada akhirnya kita bubaran atau putus karena udah sembuh dari kerasukan itu kan. Itu selang waktu lama itu sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian sih. Berarti masih panjang ceritanya ya. Iya. Ya mungkin untuk singkatnya lah, nanti bisa diceritakan langsung mungkin. Setelah saya putus atau bubaran sama pacar saya itu selang waktu lama sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian sih yang aneh gitu. Seperti saya mencoba pacaran lagi lah sama cewek, bubar. Jadi ganti cewek lagi nih, apa yang cewek pertama yang udah ganti lagi? Ganti lagi. Iya. Berarti yang noni-noni itu Belanda itu yang sudah berakhir. Sudah. Ya, berarti ada cerita lagi. Masih. Ya itu kan berakhir karena pacar saya yang sebelumnya itu kan udah sembuh dari kerasukan noni-noni Belanda itu. Nah, di waktu lama kemudian tuh saya pacaran lagi sama cewek. Terus dan nggak tahu kenapa tiba-tiba bubar, nggak ada masalah apa kayak tiba bubar lagi gitu. Coba pacaran lagi sama cewek, bubar lagi. Berarti dari awal pacaran sama cewek yang dari noni Belanda itu, terus untuk lanjut ketemu cewek sering bubarnya gitu. Iya. Ya untuk cerita yang mungkin dianggap itu mungkin yang mengerikan ya bagaimana? Ya waktu itu kan aku bingung kenapa setiap kali pacaran selalu bubar, nggak tahu permasalahannya kok tiba-tiba bubar. Ya udah, saya hiraukan aja, nggak pacaran lagi gitu, bekerja seperti biasa. Nah tiba-tiba di hari apa gitu saya lupa ya. Di waktu itu telinga sebelah saya tuh nggak bisa dengar gitu loh, nggak bisa kedengeran. Yang kiri. Oh itu selama berminggu-minggu itu. Terus coba kita tanyakan ke siapa, katanya disuruh ke dokter aja. Itu juga tiba-tiba gitu lagi. Pengaruh dari yang cerita noni Belanda itu belum kepikiran sampai situ sih. Tapi dulu waktu saya main sama teman saya itu ya tetangga saya juga sih, namanya Heru, panggilannya Doyo gitu. Itu tiap hari main sama saya. Nah kita coba yuk main ke tempat temanku yuk. Nah, dia mau gitu. Di rumah temanku itu juga ada temennya temanku. Tiba-tiba ngomong, "Mas itu kok ada cewek nyender terus tuh siapa?" Nah aku bilang, cewek mana? Oh nggak ada siapa-siapa. Tak liatin kok nyender itu nutupin telinganya Mas. Pikirku pantesan kok telingaku nggak bisa dengar gitu. Yang lihat temennya Mas Heru tadi, apa Mas Herunya yang lihat? Bukan, kan Mas Heru itu aku ajak
ke tempat teman saya, berarti dan di temannya rumah Mas teman Beni yang saya itu ada melihat. temennya gitu loh, cuman saya nggak kenal gitu. Itu melihat langsung. Katanya lihat langsung itu, wanita lah, dia nyender gitu di telinga saya. Nah, dia nyaranin, "Apa gini aja Mas, saya tuh punya temen, ya pinter lah untuk hal-hal kayak gitu. Coba Mas tanyain ke sana aja gitu. Ya rumahnya mana? Ya deket sih dari sini, tapi harus janjian dulu." Dari penasaran saya itu kan, saya cobain aja ke sana gitu. Daerah mana itu? Itu daerah Rawasari lah, masih deket sama Salatiga pinggiran gitu. Oh, kabupaten gitu. Betul. Terus? Ya kita janjian ke sana. Sebelum kita sampai ke sana itu, yang katanya itu si noni-noni itu udah sampai duluan ke sana. Padahal kita baru perjalanan mau ke sana gitu. Di sana pun juga ada tamu. Dia bilang, "Kok tiba-tiba wangi banget? Itu punyanya Mas ya?" "Punya kau apa? Kita nggak punya apa-apa," gitu. Berarti ngikut ya? Ngikut, maksudnya dia udah sampai duluan ini. Bilangnya sih begitu. Soalnya orang pintar itu bilang, ini punyanya Mas itu sebelum Masnya sampai sini, udah sampai sini duluan. Itu nantangin saya. Katanya, "Buat apa ikut campur musik-musik kita," gitu. Terus? Ya mereka nyoba nolongin aja gitu. Mereka bilang, "Masnya mau ikhlasin nggak kalau ini dibuang atau dilepas?" gitu. Ya kalau saya pribadi sih, ya silakan. Soalnya saya juga terganggu untuk masalah seperti itu gitu. Ngikutin terus semuanya yang Masnya itu untuk melepas. Iya. Lepas gitu ya. Di sana banyak sih, ada beberapa, ya mungkin orang-orang pintar gitu loh. Ada mediator, ada yang tukang-tukang jelasin gitu. Cuman nggak tahu lah itu seperti apa gitu prosesnya. Ya dicobain dimasukin mediator gitu. Oh gitu. Terus? Soalnya kan ada yang bilang, "Mas ini coba tak masukin ke mediator, nanti Masnya coba tanya-tanyain ya sebab akibatnya tuh kenapa dia kok selama ini ngikut Mas," gitu. Ada hasilnya itu setelah di mediator ini? Ada sih. Coba orang pintar itu masukin ke mediatornya, cuman waktu itu jujur saya masih ragu sih ini pintar beneran apa enggak gitu. Dalam hati itu kan mau dimasukin ke mediator. Dalam batin saya tuh, "Udah, coba kamu jangan masuk dulu." Tiba-tiba Masnya tuh nyaut, "Mas, ini coba ikhlasin aja," gitu. Soalnya ini emang mau ditanyain beneran. Ini kan berhubungan penting sama Masnya. "Oh iya Mas, maaf." Dalam hati saya juga bilang, "Udah kamu masuk," gitu. Itu iseng-iseng aja sih. Ternyata kok bisa beneran gitu. Terus ceritanya apa itu? Yang menarik ceritanya ini. Ya setelah Ceritanya apa? si noni-noni itu masuk ke mediator itu, ditanyain lah, "Selama ini kamu itu ngikut Mas Beni karena apa?" gitu. Saya juga kan penasaran, ingin denger juga. Ya dia bilang, "Saya menemukan orang yang nyaman buat saya." Gitu. Dan saya ingin menjadi nomor 1 buat dia. Siapapun wanita yang berhubungan dengan dia akan saya hancurkan. Bahkan bisa saya bunuh gitu. Nah, itu kan negatif banget gitu loh. Nekat gitu ya. Iya. Dari situ aku nggak nyaman dengan kata-kata seperti itu. Terus untuk itu dari temennya tadi yang mau melepaskan itu, jadi melepaskan apa susah dilepaskan? Waktu itu benar-benar susah itu. Bahkan ada berapa orang, sekitar 5 orang itu. Kirim doa-doa, kasih doa-doa, minuman apa itu, benar-benar susah itu dilepas. Nggak mau gitu loh.
Dan sampai akhirnya berontak lah. akhirnya keluar juga apa? Akhirnya ya dipaksain sampai selesai tuh, sampai keluar si noni-noninya. Mau dengan syarat apa itu? Mau sih. Ya nggak ada syarat apapun sih. Cuman saran orang pintar itu, aku tidak boleh mengingat-ingat masalah noni. Oh. Jujur sebenarnya saya cerita gini agak merinding sih. Tapi mungkin ya dari saya sendiri mungkin ya sedikit lah untuk satu cara rasa, terus melihat, atau mungkin ya kita nggak bisa paksakan ya. Kalau dari rasa pun saya juga mungkin ya nggak terlalu apa namanya tajam banget untuk rasa, cuman hanya mungkin itu sejak dulu menurut saya kemungkinan besar tuh Mas Benny mirip mungkin ya, mirip sama mungkin pacarnya noni itu apa gimana. Pikir saya juga begitu, Nah, hanya itu, mirip aja ya, gitu dengan kenyamanan yang dia rasakan selama itu. ya, untuk kacamata saya melihat itu dari rasa, dan menurut saya mungkin kalau dari alur ceritanya itu ya itu karena mungkin Mas Benny mirip pacarnya atau mantannya noni, jadi dia bisa apa lebih ngejar karena ada kemiripan itu mungkin. Iya, tapi kan ada yang bilang seperti itu tuh nggak boleh berhubungan dengan manusia gitu loh. Ya memang karena alam udah berbeda, terus dimensi juga berbeda, ya itu sangat mengganggu banget kalau sampai berdampingan untuk selamanya. Betul. Ya mungkin banyak cerita seperti itu. Tapi menurut saya sendiri juga gimana ya, emang nggak percaya sih dengan kata-kata si noni itu. Mungkin cuman menyesatkan atau gimana gitu. Terus dari hasil dikeluarkan itu jarak sampai sekarang mungkin kira-kira berapa tahun? Nah, itu udah sekitar 5 tahunan mungkin. 5 tahun ya mungkin benar-benar mungkin sudah benar-benar dilepas itu ya. Terus yang saat-saat sekarang apa ada rasa-rasa pernah mengalami yang seperti dulu Mas Benny-nya? Nggak ada sih Om Nuk. Nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya aku nggak mengharapkan gitu loh. Ya. Atau nggak mengingat-ingat soal itu. Ya mungkin pengalaman dari Mas Benny itu juga hampir mirip dengan pengalaman saya waktu itu ya. Ya mungkin ada berapa tahun silam lah. Oh ya, katanya Om Nuk kemarin punya itu ya, cerita-cerita mistis ya, horor ya. Kan kalau kita ceritakan kayaknya seru ini, kita mau denger ini. Kemarin itu mungkin nggak seru ya. Buat teman-teman yang melihat itu mendengarkan nggak seru nanti. Ya nanti kita ceritakan.